Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jam Laksan. Saya akan mempresentasikan program audit di PT Total Bangun Persada. Sejarah kantor akuntan publiknya KPHLB Adori Sugiarto Adi dan rekan adalah kantor akuntan publik dan konsultan manajemen yang berdiri sejak tahun 1973. Berkantor pusat di Jakarta dengan kantor-kantor cabang tersebar di Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Tenaga-tenaga profesional yang bergabung di Hadori dan rekan merupakan spesialis yang mampu memberikan berbagai jenis konsultasi, manajemen, dan jasa bisnis lainnya. Saat ini KPHLB Sugiarto, Adi dan rekan membuka kesempatan untuk bergabung dalam tim sebagai asosiat auditor. Ikut profil kantor akuntan publiknya. Lokasinya di Jalan Raya Dharma Husada, Indah, 105, D22, Surabaya, Indonesia. Jumlah cabangnya ada beberapa cabangnya, ada 7. Di Jakarta ada 3, Semarang 1, Surabaya 2, dan Yogyakarta 1. Jumlah partnernya ada 8 dari LPH dari Sugiarto, Adi dan rekan. Gambaran perusahaan yang diaudit. Sejarah perusahaan PT Total Bangun Persada TBK selanjutnya disebut Total atau Perseroan. Pertama kali berdiri dengan nama PT Jahya Rimba Kencana pada 4 September 1970 dan telah menekuni bisnis jasa konstruksi selama lebih dari 48 tahun. Pada awal pendiriannya, kebutuhan akan jasa konstruksi guna membangun infrastruktur dan gedung yang mendukung kegiatan ekonomi nasional sedang tumbuh. Perseroan melakukan restrukturisasi dan mengubah namanya menjadi PT Total Bangun Persada pada 1981. PT Total Bangun Persada resmi menjadi perusahaan publik dengan nama PT Total Bangun Persada Tbk dan mencatat 2,75 miliar lembar saham dengan kode saham TOTL. Perseroan mengeluarkan saham bonus sebesar 660 juta saham pada 28 Juni 2010 sehingga jumlah saham beredar sekarang adalah 3,41 miliar lembar. Untuk terus mempersembahkan yang terbaik dan tumbuh dalam struktur modal yang kuat serta tim manajemen yang tangguh, Total berkomitmen untuk menerapkan standar internasional di bidang konstruksi, bangunan, dan manajemen proyek di industri konstruksi Indonesia dengan terus meningkatkan keahlian di bidang konstruksi gedung tinggi. Berikut ada beberapa struktur organisasi perusahaan. Bidang perusahaan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan TOTL adalah dalam bidang konstruksi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang usaha konstruksi. TOTL melaksanakan bisnis jasa konstruksi dengan berfokus pada layanan kontraktor utama dan layanan rancang dan bangun, desain and build. Selain itu, TOTL juga mengerjakan proyek-proyek joint operation untuk proyek-proyek yang besar dan proyek-proyek yang berskala internasional. Siklus penjualan dan penerimaan kas PT Total Bangun Persada adalah tujuan audit dari siklus penjualan dan penerimaan kas adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Perkiraan utama yang terdapat pada siklus penjualan dan penerimaan kas ini: 1. Penjualan, 2. Cadangan dan retur penjualan, beban piutang terdaki, potongan tunai yang diambil, piutang dagang, penyisian piutang terdagi, dan kas di bank. Berikut ada siklus persediaan dan perdagangan PT Total Bangun Persada Tbk. Menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi bahan baku, barang setengah jadi, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan secara wajar. Persediaan dapat bervariasi bentuknya tergantung sifat bisnis perusahaan. Untuk risal seperti PT Total Bangun Persada atau penjualan dalam partai besar, akun terbesar tersebar dalam laporan keuangan adalah persediaan barang dagang yang tersedia dijual. Bagian dari audit persediaan. Dalam audit siklus persediaan dan pergudangan menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi bahan baku, barang setengah jadi, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan secara wajar. Audit atas siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda, yaitu mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja dan overhead, mentransfer secara internal aset dan biaya, mengirimkan barang, dan mencatat pendapatan secara biaya.
mengamati persediaan secara fisik, menetapkan harga, dan mengompilasi persediaan. Ikut ada tabel hubungan antara bagian audit dengan siklus persediaan dan pergundangan yang diuji. Tabel menunjukkan bagian dari audit siklus persediaan dan pergundangan yang saling terkait satu sama lainnya. Beberapa bagian dari audit ini sangat efektif apabila diuji secara bersamaan, seperti auditor menguji akuisisi dan melakukan pencatatan bahan baku, tenaga langsung, dan overhead sebagai bagian dan audit siklus akuisisi dan pembayaran dan siklus penggajian dan personalia, serta menguji pengiriman barang dan mencatat pendapatan biaya terkait dengan audit siklus penjualan dan penagihan. Auditor perlu mempertimbangkan hasil pengujian tersebut dalam siklus lainnya untuk menentukan sifat dan lingkup pengujian substantif yang diperlukan dalam audit persediaan. Simpelnya, berdasarkan hasil analisa di atas, pada perusahaan PT Total Bonsai terdapat beberapa siklus seperti penjualan dan penerimaan kas. Siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Perkiraan utama yang terdapat pada siklus penjualan dan penerimaan kas. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.